Baiklah Bapak dan juga Ibu seluruh hadirin yang kami hormati, selanjutnya masuk ke acara seminar The Seven Info Brand Forum 2023 dan di mana seminar pada kali ini akan disampaikan oleh Profesor Amalia E. Maulana PhD, Professor of Marketing Binus University, Brand Consultant and Ethnographer Ethnomark Consulting. Pada kali ini akan membahas dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu Challenges and Opportunities of Brand Building in the Digital Era. Langsung saja kami persilakan kepada Profesor Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apakah suara saya cukup terdengar, Mbak? Prof, terima kasih. Cukup? Oke. Cukup, kami persilakan. Pertama-tama tentunya saya ingin mengucapkan selamat kepada para achiever dari penerima Digital Popular Brand Award tahun 2023 karena tentu saja tidak mudah untuk mencapai prestasi ini. Dan juga saya ucapkan selamat dan terima kasih banyak kepada Bapak Tri Raharjo dan Ibu Susilowati yang tetap konsisten dalam menyelenggarakan acara yang penting ini. Ini butuh konsistensi, butuh ketahanan, dan alhamdulillah acara ini masih terus berlangsung. Gitu ya Bu, Bapak juga. Dan kali ini, seperti beberapa tahun belakangan, saya juga diminta untuk mengulas atau memberikan sedikit banyak tentang perkembangan dalam brand building di digital era. Jadi hari ini fokusnya adalah tentang challenge dan opportunity. Tentu saja tidak hanya challenge-nya, namun juga banyak opportunity yang bisa kita kembangkan. Ini sedikit tentang saya seorang profesor di bidang marketing dari Binus University, dan sehari-hari saya juga sebagai brand consultant dan ethnographer dari Ethnomark Consulting. Oke, saya akan mulai dengan waktu yang singkat ini, semoga bisa menginspirasi teman-teman atau baik yang itu sekarang sudah memenangkan maupun yang sedang berjuang untuk membuat prestasi di tahun-tahun depan. Oke, nah kalau kita bilang branding, tentu saja pemikiran kita akan banyak mengarah kepada banyak kegiatannya. Namun kegiatan yang paling penting dalam branding adalah customer value management atau mengelola customer value. Dan mengelola customer value yang paling boleh dikatakan yang terdepan, yang paling bisa memenangkan hati konsumen, yaitu customer centric, di sanalah yang akan menjadi pemenangnya. Pada saat kita tadi disampaikan adalah Digital Popular Brand Award, namun dari Pak Tri telah kita lihat juga bahwa bukan hanya popularitas, namun juga brand engagement. Karena popular is one thing, but the second thing, most importantly, adalah seberapa jauh engagement yang telah dikembangkan. Dan kalau kita lihat apa bedanya sih dulu dan sekarang, karena kita bilang di digital era, memang bedanya apa? Ada perbedaannya, tetapi kita tidak boleh melupakan fundamental atau filosofi dalam managing customer value tadi. Pada saat kita melihat bahwa customer kita ini semua sekarang sudah menjadi lebih demanding karena mereka mempunyai ekspektasi yang sedemikian kuat dan juga mereka minta semuanya serba cepat. Jadi consumer behavior ini selalu dynamic. Ya. Dinamika dari consumer behavior itu seberapa jauh telah ditangkap oleh organisasi atau brand, dan disinilah yang akan menentukan action atau activity-activity apa yang akan membuat mereka menjadi itu tadi ya, pemenangnya. Karena kita harus sadari bahwa perubahan itu selalu ada dan perubahan itu akan membuat kita menjadi lebih alert. Kalau kita bilang sekarang ini mungkin beda dengan 5 atau bahkan 10 tahun lalu, kalau kita bilang digital branding, most likely that's like a very different environment, kemudian hal-hal yang kayaknya tuh nggak sehari-hari yang kita alami. Namun sekarang kita telah menjadi bagian dari keseharian
dari audiens kita atau konsumen kita. Karena keseharian kita sudah mulai berubah kepada semuanya dikerjakan dengan digital. Mungkin kita masih ingat beberapa waktu yang lalu, waktu pandemi, kita nggak punya pilihan. Semuanya bergerak ke arah digital. Dan sekarang pada saat ini sudah kembali ke alam yang new normal, tentu saja perubahan kembali ke offline ini perlu disikapi dengan melakukan understanding baru. Karena kita lihat ada beberapa kegiatan atau perilaku konsumen yang tetap seperti sebelum pandemi. Namun ada juga yang berubah dan berubahnya itu tidak kembali lagi. Apa saja dari kegiatan-kegiatan ini yang kemudian ada yang berubah, ada yang stay, ada yang disebut modify. Nah, ini yang kita perlu klasifikasi kembali sehingga kita selalu fine tune dengan perubahan-perubahan dari customer. Dan yang menarik, walaupun tadi disebutkan bahwa pemenang Digital Brand Award, namun saya yakin bahwa kegiatan dari brand tersebut tidak hanya 100% berada di alam digital. Karena mengelola customer value yang baik tentu saja perlu mengintegrasikan branding strategi baik yang masih membutuhkan sentuhan traditional branding effect, namun perlu dikombinasi juga di mana diperlukan dengan digital branding effort. Dan ini yang kita lihat rasionya semakin tahun akan semakin meningkat di dalam digital branding effort-nya. Kita perlu belajar terus-menerus agar porsi yang semakin meningkat ini akan membuat uang yang kita spend, resources kita lebih efektif dan lebih efisien lagi. Kita kenal istilah omni-channel. Nah, omni-channel ini menjadi buzzword di dalam dunia digital dan pada saat kita bilang konsumen kita sekarang sudah mengarah ke arah omni-channel. Nah, journey dari mereka bergerak dari mulai pertama kali mencari tahu informasi tentang produk, kemudian mereka mencari tahu lagi di toko, sampai beli, sampai kalau perlu diambil atau mungkin dikirimkan, dan kemudian ada stage di mana ada kalanya mereka nggak happy dan mereka akan mengembalikan produk. Ini adalah sudah kita lihat kombinasi dari kedua channel, yaitu ada online, ada offline, dan bagaimana kita mempelajari consumer journey ini perlu ditelusuri dengan lebih detail lagi, lebih dari yang kita mempunyai pemahaman di masa lalu, di mana digital itu hanya sekedar boleh dikatakan nuansa, tetapi sekarang sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kalau tadi kita bicara saat kita mau purchase atau beli produk, bagaimana dengan komunikasi? Kita juga perlu memahami karakteristik dari new communication. Karena kita kadangkala masih menggunakan sepatu sendiri. Nah, dari sini kita perlu melihat bagaimana media itu bukan media kita, namun media dari customer. Media customer, media apa saja yang menjadi bagian dari media habit mereka. Dan juga ada beberapa karakteristik communication yang dulu mungkin ada namun tidak dominan. Tetapi sekarang di dunia digital, dialog bukan monolog. Jadi two-way communication, conversation, attentive, engagement, feedback, dan ini ada kata-kata genuine, karena banyak di digital yang boleh dikatakan faking gitu ya, atau benar-benar sesuatu yang di-create tapi nggak real. Dan di sini juga ada istilah real time, karena real time ini menjadi semakin penting. Nah, kita lihat di sini ada proses dalam hierarchy of effect dalam brand stage. Brand stage itu ada dimulai dengan awareness, kemudian interest, consider, purchase, retention, sampai menjadi
advocate atau brand defender pada akhirnya. Nah, ini semua prosesnya masih sama, namun touch point atau contact point dari titik-titik ini kita lihat bahwa terjadi perubahan. Dan di tiap segmen dari konsumen, perubahannya itu belum tentu sama. Berarti kita punya banyak PR loh teman-teman. Kita punya banyak PR untuk memetakan ulang apa saja media-media yang menjadi pilihan dari customer dan kemudian menjadi yang efektif. Apa bedanya sebenarnya omni channel tadi ya, omni channel behavior? Saya akan bicara sedikit mengenai omni channel behavior. Mungkin bagi sebagian dari perusahaan sudah mengadopsi, selamat, karena komitmen untuk menjadi ready terhadap omni channel itu keputusan yang boleh dikatakan keputusan penting, jangka panjang, dan kadang-kadang kalau kita boleh lihat investmentnya cukup tinggi. Dan ini yang sebenarnya perlu disadari bahwa apakah customer kita sudah ready sih? Sering ada yang bertanya, Bu, customer saya belum ready, Bu. Mereka even digital ready aja belum, apalagi omni channel ready. Nah, di sini kita perlu mulai mengenal dan mempelajari terlebih dahulu sebelum kemudian konsumen kita sudah transformasi. Jadi transformasi di organisasi ini perlu kita lakukan lebih awal sehingga bisa mengcater, melayani omni-channel consumer dengan waktu yang mungkin kita nggak tahu kapan, tetapi dengan percepatan dunia digital ini, kemudian konsumen itu semakin demanding. Perbedaan antara omni-channel dengan, kita lihat ini ada evolusi. Kalau single channel, dan mungkin saya jelaskan sedikit, channel di sini tidak selalu hanya channel dalam distribusi, namun channelnya di dalam dua hal. Yang pertama untuk akses mendapatkan produk, tetapi yang satu lagi adalah akses mendapatkan informasi, jadi hubungannya adalah channel communication. Nah, kita lihat perkembangannya adalah perusahaan yang hanya menggunakan single channel, baik itu untuk purchase dan juga untuk berkomunikasi dengan konsumen. Evolusi berikutnya adalah menggunakan multi channel atau dua channel, namun dua channel ini belum berbicara satu sama lain. So they don't talk to each other. Nah, karena itu data-data di online dan data-data di offline ini belum terjadi alignment. Kalau cross channel mungkin beberapa sudah mulai talk to each other. Omni channel by the way, di sini kita lihat sudah mulai terintegrasi. Apa yang dilakukan oleh konsumen di online itu bisa dibaca oleh kegiatan di offline dan demikian pula sebaliknya. Jadi data-data di dalam omnichannel ini menjadi masukan yang sangat berharga untuk organisasi dalam mempelajari perilaku konsumen. Namun untuk konsumen juga mereka merasa layanan dari organisasi itu menjadi tidak bertele-tele, nggak sering-sering disuruh isi form, disuruh isi lagi data diri, dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang sudah mulai pada tahap yang kalau orang bilang itu scary, menakutkan. Kok dia tahu sih? Kok dia tahu banget? Saya kok tahu kalau saya lagi search ini. Kenapa dia tahu kalau saya mau ke Bandung? Dan ini adalah dari algoritmanya. Nah, jadi kalau kita lihat perkembangannya, mungkin saat ini kita single channel. Kita tidak perlu mengikuti bahwa setelah single channel kemudian multi dan omni, tetapi omni ini adalah sesuatu yang perlu disiapkan untuk masa depan kalau belum. Ya, jadi multi channel itu tidak terintegrasi dari channel ke channel dan lebih ke arah produk ya. Namun pada saat kita bilang omni channel ini terintegrasi dan ada istilahnya seamless customer experience. Kalau istilahnya seamless itu mulus, lancar, nggak ada glitch gitu. Nah, itu kalau sudah bisa running well. Ya, tetapi di sini mengintegrasikan dan centralize terhadap pengalaman konsumen. Jadi organisasi tentu saja internally butuh sinergi. Kalau organisasinya masih silo, masih tiap-tiap divisi masih istilahnya punya agenda sendiri, kelihatannya akan sulit
untuk bisa running omnichannel dengan baik. Jadi PR untuk organisasi yang belum sinergi, kayaknya ini udah nggak usah ditunggu lagi. Kalau omnichannelnya belum besok pun, ini udah kayaknya goes without saying. Sinergi. Dan karena apa? Karena semuanya akan terkoneksi. Dan customer mempunyai kontrol yang lebih. Kalau customer udah mempunyai kontrol lebih, kita harus stay alert. Dan ini kadang-kadang yang membuat kemudian terjadi friksi dengan customer. Oke, ini nanti dalam slide mungkin bisa dibaca sendiri ya, karena waktunya pendek. Nah, saya akan lanjut kepada opportunity dan challenge dalam dunia digital untuk kegiatan branding. Yang pertama untuk opportunity dulu kali ya. Positive thinking dulu. Opportunity-nya luas loh. Kalau luas apa aja sih, Bu? Pertama, wider reach dan bisa targeted. Udah kita bisa menjangkau lebih banyak, plus kita juga bisa menargetkan sespesifik mungkin. Beautiful. Karena kadang kita wider tetapi general. Nah, di sini kekuatan dari digital yang benar adalah selain luas tetapi dia juga spesifik. Dan ini akan meningkatkan brand exposure dan brand engagement akan lebih cepat tercipta. Opportunity yang kedua adalah tadi interactivity, building connection lebih kuat dari sebelumnya karena teknologinya memungkinkan. Dan juga sisi baiknya adalah message-nya bisa dipersonalize, kemudian needs dari customer-nya bisa dipersonalize, dan di sini kan meningkatkan dan meningkatkan loyalitas dan juga keinginan dari brand ini untuk menjadi sahabat dan bahkan akan menjadi brand guardian dari sebuah brand. Dan ini lebih sulit diraih pada saat kita hanya menggunakan media tradisional. Dan tentu saja engagement, seperti yang tadi disampaikan Pak Tri Raharjo, engagement sebagai salah satu ukuran keberhasilan brand, terutama di dunia digital, ini karena bisa langsung kepada users, sehingga bisa dirasakan manfaatnya. Apa yang ketiga adalah data-driven insight melalui multiple digital platform. Kita bayangkan bahwa sekarang ini tinggal mau atau tidak mau masuk atau kemudian kita stay di pinggir. Kalau kita udah mulai masuk ke dalam, kita mempunyai akses kepada big data, baik itu yang kita kumpulkan sendiri maupun kita bisa beli kepada orang lain, dan insight-nya akan jadi semakin tajam. Behavioral understanding, preference customer, market trend, ini semua adalah hal-hal yang kemudian kita bisa mendesain markom campaign-nya lebih berdasarkan objektif, dan ini merupakan salah satu opportunity. Apalagi, ini yang terakhir dalam opportunity, dari sekian banyak opportunity saya ambil 4 aja, agile dan real-time marketing. Ya kan? Digital branding memungkinkan brand untuk merespon dengan cepat pada saat pasar berubah dinamikanya. Dan kemudian ini yang membuat kita menjadi lega gitu ya, karena communication brand menjadi lebih efektif. Kemudian juga tepat waktu, dan kita semua bisa atur tepat waktu, dan juga mudah dievaluasi return on investment-nya. Jadi kegiatan-kegiatan kita akan menjadi terukur. Nah, bagaimana dengan challenge-nya sekarang? Di satu sisi ada opportunity, di sisi lain tentu ada challenge. Yang pertama, semakin banyak yang ikut bermain. Jadi hyper competitive market, digital landscape semakin crowded, jumlah brand semakin pesat. Berarti apa dong yang harus kita lakukan? Kita udah nggak punya pilihan lagi. Harus stand out from the crowd dan juga visible, terlihat. Ini juga bukan pilihan lagi. Yang kedua, sulit untuk mempertahankan konsistensi merek karena apa? Karena platform dan saluran digital yang bertambah. Namun ini merupakan tugas dari pengelola brand di perusahaan bahwa mempertahankan citra brand, menjaga agar pesan-pesan di dalam tiap touch point itu tetap sama dan konsisten, dan juga memastikan bahwa brand experience selalu menyenangkan dan
promises delivered istilahnya. Sesuai dengan janji yang kita sampaikan di depan. Kemudian apalagi untuk challenge yang ketiga, yang berbicara di dunia digital itu bukan hanya yang punya brand. Seperti yang kita alami sendiri, kita pun sebagai customer, kita juga ingin nimbrung. Jadi di sini istilah user generated content ini mulai mendominasi dunia digital. Dan ini adalah part yang uncontrollable. Nah, kalau saya selalu udah bilang, kalau uncontrollable itu memang agak sulit untuk dikontrol. Dan sisi lainnya, berarti hal-hal yang bisa terkontrol seperti yang tadi, stands out from the crowd, itu hal yang controllable. Yang controllable berarti kita udah goes without saying, kita harus user generated content by the way uncontrollable, namun tetap saja ada cara untuk bisa mulai mengontrol yang uncontrollable in a way bahwa pada saat kita selalu berada di alam digital dan berada di sana menjadi bagian dari komunitas, kita akan bisa memantau dan mengelola komentar-komentar, berinteraksi secara terus-menerus, istilahnya tetap eksis, tapi juga tetap sociable. Karena eksis kemudian dilihat sebagai sesuatu yang lain, terlalu berbeda dari kita, not one of us. Di sini di dalam online community itu kurang baik. Jadi sociable adalah one of us, tetap berbicara dengan bahasa-bahasa yang dimengerti, dan pada saat user generated content itu ke arah yang negatif, kita akan bisa mengharapkan para soulmate dari brand ikut menjadi brand guardian. Tetapi kita harus tetap berada di sana. Kita nggak boleh melewatkan komentar-komentar tadi. Dan yang keempat, ini perkembangan teknologi ini nggak berhenti, terus-menerus. Jadi memiliki partner-partner di perusahaan ya, untuk teknologi ini bisa terus kita adopsi, kita adaptasi dengan platform baru. Tentu saja ini membutuhkan tim yang lebih solid dan perlu mengkombinasi dengan tim yang lebih istilahnya ready gitu ya, milenial, dan kemudian di kelompok-kelompok yang sudah bisa mengadopsi, itu istilahnya kalau di dalam segmentasi itu bisa kelompok innovators maupun early adopters. Jadi kalau key leaders-nya ini mungkin termasuk yang kalau orang bilang bukan milenial tetapi kolonial gitu ya, kontras dari milenial. Jadi ini kita perlu mengkombinasi dan paduan dari tim yang tadi early adopters dan innovators yang masuk dalam organisasi ini akan bisa menjadi alert dari bahwa kita harus stay tune terus-menerus, memperhatikan algoritma, dan yang seperti saya sampaikan tadi, memahami perilaku omnichannel behavior. Karena dengan kita memahami perilaku mereka dan kita juga bertransformasi, tetap relevan dan efektif, sehingga nantinya pada saat kita mempunyai marketing communication, kegiatan-kegiatan untuk purchase, untuk promotion, itu menjadi budgetnya tidak sekedar di-spend, namun budgetnya pun bisa dipertanggungjawabkan efektif dan efisien. Nah, ini ada beberapa slide lagi yang saya sampaikan tadi, opportunity dan challenge sudah. Kita lihat bahwa apa saja sih PR kita. Selain social media marketing tentu saja harus dikuasai, kita juga perlu menyadari bahwa website atau web design dan development ini juga seiring. Karena website adalah muara dari organisasi, sehingga websitenya sendiri sebagai pusat informasi brand gitu ya. Ini juga perlu kita lihat apakah sudah informatif, kemudian juga menjawab, responsif dan sebagainya. Dan tentu saja kita memiliki beberapa tools lain, yaitu mobile apps, dan juga secara keseluruhan digital marketing and advertising ini perlu terintegrasi. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, ada kalanya konsumen itu tidak 100% digital, namun dengan memahami kombinasi di customer journey, kemudian kita bisa menawarkan
pengalaman tadi yang seamless, pengalaman yang mulus, yang lancar. Untuk mengakhiri dari sesi ini, saya ingin mengingatkan bahwa pada saat kita mengelola brand digital, populer brand, apakah engagementnya paling tinggi, tetapi output akhir dari yang ingin kita capai dalam mengelola brand adalah mencapai strong brand. Jadi kekuatan brand itulah yang akan menjadi pemenang terakhir. Ya. The stronger the brand, itu kemudian dia akan memenangkan hati konsumen. Dan ada 3 hal. Clarity dari semua pesannya, dimanapun berada dengan saluran apapun. Konsisten, jadi clear. Clarity itu clear, jadi orang tidak perlu sampai bertanya, maksudnya apa ya? Jadi clarity, konsistensi, dan yang terakhir ini yang paling sulit, yaitu apakah kita masih tetap memberikan diferensiasi yang berbeda dengan yang lain, yang nggak hanya berbeda, tetapi better than others. Nah, jadi clarity, konsistensi, dan distinctive. Ini merupakan tugas berat dari pengelola brand, dan di organisasi para agent of change harus stay tune, karena nggak bisa dikerjakan hanya untuk level brand manager aja. Ini sudah masuk kepada tugas dari para the number 1% atau CEO. Karena apa? Karena ini slide yang terakhir, ujung-ujungnya di dalam mengelola brand itu yang berat di dalam digital itu adalah mengelola moment of truth. Pada saat dulu belum ada dunia digital, moment of truth masih bisa kita fokuskan. Pada saat ada komplain, ada saat orang tidak begitu happy, itu masih bisa kita istilahnya push supaya tidak berkembang terlalu luas. Namun sekarang setiap hari muncul cerita tentang brand, cerita tentang experience, dan kita kenal istilah zero moment of truth. Apa yang menjadi pain dari customer? Mereka akan share di dunia digital, dan ini akan menjadi the story, the experience dari customer yang mungkin akan sampai ke prospek. Sehingga salah satu tips saya, kita harus terus-menerus checking tentang zero moment of truth, dan kemudian kita perlu mengelolanya agar tidak berkembang menuju turunnya dari brand equity. Demikian dari saya. Nah, ini slide saya yang terakhir. Jangan lupa apa yang di dalam digital branding yang terpenting. Yang pertama adalah pleasant experience, kan? Yang kedua experience, dan yang ketiga experience. Ini hanya untuk mengingatkan bahwa pengelolaan experience yang the best, disitulah yang akan jadi pemenangnya. Terima kasih banyak. Saya kira saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Iya baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Profesor Amalia E. Maulana PhD, tadi telah menyampaikan seminar yang sangat menarik sekali untuk kami semua pada sore hari ini. Dan juga semoga dapat memberikan manfaat pastinya untuk kita, untuk bagaimana kita dapat terus meningkatkan aktivitas di ranah digital. Terima kasih banyak Profesor.